Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sebenarnya ingin live ya, tapi ragu-ragu karena peralatannya tidak mendukung. Ini kamera laptop ini teman-teman, sehingga banyak semutnya. Saya baru paham ya teman-teman bahwa konten berulang atau konten yang dinilai melanggar komunitas YouTube itu benar-benar berbahaya. Itu saya baru tahu, karena ternyata banyak teman-teman yang kena dismonetisasi karena kontennya dinilai konten berulang gitu ya. Sehingga ada beberapa tahap yang harus dilewati. Yang pertama, mengirim video sebagai sebagai pembanding ya, tinjau banding. Kalau disetujui ya kembali, kalau nggak setujui ngulang dari nol teman-teman. Ngulang dari nol. Ternyata seperti itu ya teman-teman ya. Jadi siapapun kalian yang bekerja sama dengan YouTube dalam program YouTube program partner ya, YPP, YouTube program partner, harus benar-benar mengikuti peraturan YouTube. Kalau tidak mengikuti ya suatu saat kena kena dismonetisasi gitu. Ini yang kita bicara yang sudah monet. Kalau yang belum monet perjuangannya setengah mati supaya di ACC. Nah, setelah ACC juga masih bisa kena dismonetisasi. Nah, saya baru paham bahwa hal itu ada. Gara-gara sepele itu bisa kena dismonetisasi teman-teman. Karena penilaian YouTube itu tidak seperti penilaian kita gitu ya. Ya, saya terus terang akan mengkritisi sedikit ya tentang kebijakan YouTube ini ya. Tapi yang jelas satu catatan, kalau kita nggak nurut ya kena dis itu saja. Tapi saya akan memberanikan diri bicara. Terkadang YouTube juga tidak konsekuen gitu ya. Harusnya kalau konten itu dinilai konten digunakan ulang atau konten berulang, itu harusnya ada rambu-rambu lebih dahulu. Ada rambu-rambu lebih dahulu, seperti kena hak cipta. Nah, setelah kena hak cipta, dolarnya merah, harusnya begitu ya. Ini tidak, kena hak cipta ada yang masih dolarnya hijau, yaitu berbagi. Berbagi sekarang itu hijau teman-teman, tidak kuning seperti dulu. Harusnya YouTube itu konsekuen ya, kalau itu konten dinilai berulang ya udah. Dari awal itu buat merah saja, jadi kreator itu tidak terjebak gitu ya. Ini enggak, dari awal misalnya kena tentang lagu-lagunya kena hak cipta. Misalnya begitu, lagu-lagunya kena hak cipta. Kemudian
boleh berbagi. Nah, setelah boleh berbagi, ini ada temen yang apa ya, kena dismonetisasi. Itu harusnya dari awal itu YouTube harusnya tegas gitu ya. Kalau hal itu tidak boleh, ya sudah dari awal buat merah. Sehingga ya kasihan lah ya. Kasihan ya seorang kreator yang susah payah supaya bisa monet. Nah, setelah monet masih ada proses lagi tentang pin yang wah syarat-harat gitu ya. Syaratnya gitu ya. Tapi tahu-tahu kena dis. Jadi intinya apa Om? Intinya begini. Teman-teman harus benar-benar nurut. Harus benar-benar nurut peraturan YouTube. Kalau tidak nurut, tunggu saja nasibmu. Karena ya ini platform milik YouTube, ya terserah YouTube gitu ya. Gampangnya ngomong begitu. Seperti halnya Anda ya, sampean semua memiliki suatu usaha, ya itu terserah sampean. Yang mau ikut join ya harus nurut peraturan sampean. Kalau nggak nurut, pasti sampean keluarkan kan begitu. Nah, intinya begitu. Jadi itu teman-teman ya, yang mau jadi kreator YouTube dan bergabung pada YouTube program partner, YouTube partner program, hati-hati dengan konten yang digunakan ulang atau konten berulang. Itu hati-hati teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.